Selamat malam, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kulkas mini berbasis IoT menggunakan microcontroller ESP8266. Dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Ahmad Jamil Al-Hasmi dengan NIM 119130081, kemudian ada Ahmad Dafarmanda dengan NIM 119130129, kemudian Anissa Handayani NIM 119130113 Salsabila dengan NIM 119130127, dan Yowas Junayonggi dengan NIM 119130083. Dengan pembahasan kita pada malam ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan dan teori, kemudian yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil, dan yang baik untuk pendahuluan dan teori, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama adalah tentang pendahuluan dan teori. Di sini kita akan membahas latar belakang, tujuan, dan teori dasar. Nah, latar belakang dari tugas besar ini, instrumentasi adalah alat-alat dan peranti yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Dalam tugas besar sistem instrumentasi ini dirancang alat yang dapat digunakan sebagai sumber pendingin atau kulkas dengan mengkombinasikan node MCU ESP8266 dengan sebuah sensor, yaitu termistor, dan dengan sebuah peltier dan lainnya. Rumusan yang kedua adalah rumusan dan tujuan. Adapun rumusan masalah sehingga diberikannya tugas besar ini adalah yang pertama, bagaimana pengaplikasian sensor dengan microcontroller ESP8266. Yang kedua, bagaimana merancang sistem penurunan suhu sampai dengan 15 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaplikasian sistem instrumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya yang pertama, satu, mengetahui pengaplikasian sensor suhu dengan microcontroller ESP8266. Yang kedua, mampu merancang sistem penurunan suhu sampai dengan 15 derajat. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan sistem instrumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Microcontroller ESP8266 merupakan salah satu komponen chip terintegrasi yang didesain untuk kepentingan dunia yang serba terhubung, di mana di sini chip memberikan solusi Wi-Fi yang lengkap dan menyatu sehingga dapat digunakan sebagai penyedia aplikasi atau untuk memisahkan semua fungsi networking Wi-Fi ke proses aplikasi lainnya. Yang kedua, thermoelectric cooler atau TEC atau peltier merupakan komponen elektronika yang menggunakan efek peltier untuk membuat aliran panas atau heat flux pada sambungan atau junction antara dua jenis material berbeda. Komponen ini bekerja sebagai pompa panas aktif dalam bentuk padat yang memindahkan panas dari satu sisi ke sisi permukaan lainnya yang berseberangan, dengan konsumsi energi elektris tergantung pada arah aliran arus listrik. Istilah lain dari peltier ini adalah peltier device, peltier heat pump, solid state refrigerator, dan TEC. Yang ketiga adalah termistor. Termistor adalah salah satu resistor yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor yang artinya tahanan atau resistor yang berkaitan dengan panas. Termistor terdiri dari dua termistor, yaitu NCT atau negatif temperatur koefisien dan PCT atau positif temperatur koefisien, di mana pada tugas ini kita menggunakan termistor NCT atau negatif temperatur koefisien. Nah, ini merupakan gambar dari alat-alat yang kami gunakan. Selanjutnya untuk metodologi, saya persilakan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada metodologi. Bisa di next. Ya, di sini terdapat dua diagram
dua diagram. Yang sebelah kiri ini diagram alir pemrograman dan yang sebelah kanan ialah diagram alir dari pengukuran. Pada diagram alir pemrograman nanti kita itu memulainya dengan start, lalu dengan blink IoT-nya, lalu setelah itu masuk ke thermistor. Nanti pada set suhunya di bawah 15 derajat relay akan mati, lalu kalau di atas 15 derajat relay hidup dan pendingin aktif. Lalu di sini nanti pada diagram alir pengukuran lalu kita start, lalu nanti pembaca pin mikro ini akan ada dua, yaitu tidak terjadi kerusakan alat, lalu masuk ke not MCU ESP8266, lalu ke thermistor NCT, lalu tuh masuk ke eksekusi alat, lalu masuk ke suhu. Jadi nanti di suhunya ini ada suhu lebih besar dari suhu ruang dan suhu antara suhu ruang. Lalu sistem akan membacanya. Bisa di next. Jadi di sini kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada microcontroller ESP8622, lalu ada thermistor NCT 3950 10K, ada peltier, ada power supply, ada heatsink, ada relay, ada papan PCB, ada styrofoam, lalu ada aluminium foil dan ada lakban serta ada kaleng. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil dari tugas kita. Nah, di sini dapat terlihat merupakan tabel data dari pengukuran, di mana yang kita ukur ini merupakan air biasa yang dimasukkan ke dalam botol kaleng, dan kemudian botol kaleng ini kita letakkan pada heatsink yang dingin. Nah, kita mau ngambil sampel data itu setiap 2 menit, yang dimana pada awalnya itu suhu yang dibaca oleh sensor itu 31 derajat dengan tegangan 0,90 derajat. Kemudian setelah 30 menit berlalu, maka didapatkan suhu yaitu 16,85 derajat serta tegangan 1,34, yang dimana bisa kita lihat pada keadaan suhu yang tinggi, tegangan yang dihasilkan itu semakin kecil, dan sebaliknya apabila suhunya semakin tinggi, maka tegangannya ketika suhunya semakin rendah, maka tegangannya semakin tinggi. Nah, bisa kita lihat pada grafik suhu yang berbanding dengan waktu, yang dimana grafiknya akan turun terus. Nah, di sini terdapat plot grafik antara tegangan terhadap suhu. Bisa dilihat dari grafik ini terdapat koefisien Y sama dengan minus 34,115x plus 62,57 dengan R kuadrat itu 0,9868, yang dimana ini merupakan konversi dari tegangan ke suhu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pemrograman. Di sini kita menggunakan Bailing, aplikasi Bailing. Untuk template define Bailing, template ID Bailing JP9 ini bisa didapatkan melalui aplikasi Bailing. Terus kita melakukan deklarasi include ESP8266 biar terhubung dengan Bailing. Terus mendeklarasi Bailing juga. Terus kita memasukkan chart out-nya. Bailing out token itu nanti didapatkan dari aplikasi Bailingnya. Terus cara SSID-nya di sini kita memasukkan user WiFi dan juga user password yang akan kita gunakan biar ketika dari ESP8266 itu menyambung kepada Bailing. Jadi nanti ESP8266 akan menerima hotspot dari HP atau enggak device, nanti
device satu lagi akan menerima hotspot dari device utama ini. Lalu di sini kita menggunakan relay, deklarasi relay, lalu di sini kita masukkan sensor suhunya di A0, pin A0, lalu kita mendeklarasikan VO, lalu ada plot R1, ini merupakan resistansi yang kita gunakan untuk sensor suhu. Terus di sini kita menggunakan plot R2, T, T1 dan T, lalu di sini ada plot C1, ini dapat rumus ini plot C1, C2 dan C3 ini dapatkan dari Google. Mungkin bisa next. Nah di sini kita biling wide set relay sama dengan paramasis. Jadi kita gunakan di sini ketika relay kita gerak-gerakan, ketika suhu lebih besar daripada set relay maka relay akan aktif. Ketika suhu lebih kecil daripada relay maka suhu akan mati. Di sini kita menggunakan part night timer event, terus di sini biling wide event. Nah ini dapat dari sananya dari Indonesia. Terus di sini ada point setup, serial baggage 9600, pin mode kita outputkan pin relay. Lalu di sini juga ada biling begin out SSD pass. Di sini kita akan mengoutputkan relay juga dan 2 kali. Lalu di sini ada biling run, timer run. Lalu di sini V0 ini di sini mulai masuk ke rumus intinya di mana V0 sama dengan analog read transistor pin. Terus R2 sama dengan ini rumus langsung R1 dalam kurung 1023 dikali titik 0 per float V0 dikurang 1 titik 0. Terus ada log R2 sama dengan log R2 T sama dengan 1 titik 0 per C1 plus C2 log R2 plus C3. Ini didapatkan rumusnya dari Google, sudah dari sananya. Terus di sini baru kita otak-atik sedikit lah, dimana T sama dengan T dikurang 273,15 agar tadi satuannya Kelvin menjadi Celsius. Terus di sini ada arus biar terlihat tegangan dari sensor suhu ini, dimana I sama dengan 3,3 ini merupakan sumber tegangan sebesar 3,3 volt per R1 per R2, dimana rumus awalnya V sama dengan I dikali R, terus diubah, terus VT sama dengan I dikali R2. Nah di sini mulai yang seperti sebelumnya saya katakan, dimana ketika relay lebih kecil daripada suhu maka dia akan mati, dan ketika akan hidup ketika relay lebih besar daripada suhu maka dia akan mati relaynya. Di situ untuk rumusnya, dan di sini untuk penampilannya, dimana serial print maaf belum selesai. Nah di sini serial print temperatur, serial print ini outputnya T, lalu serial print C, jadi muncul akan Celsius di serial print set relay, di mana dalamnya adalah tegangan set relay, terus tegangan di mana dalamnya ada VT, dan serial print tegangan adalah ya. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya ini terdapat sebuah tabel yang dimana kita melakukan uji coba pada sebuah minuman kaleng, dimana kita menggunakan minuman kaleng yang bermerek Nescafe dengan isinya itu 240. Jadi bisa kita lihat pada suhu awal 32 derajat, dan pada menit ke-30 itu suhunya mencapai 19,09 derajat, yang dimana terdapat penurunan suhu kurang lebih 13 derajat. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan grafik yang dimana ini menampilkan pada suhunya sebelah kiri, kemudian waktunya ya di bawah. Bisa kita lihat grafiknya semakin naik ke atas. Ini merupakan plot dari suhu dengan tegangan. Kesimpulan dari tugas yang kami kerjakan ini, yang pertama, pengontrolan suhu pada kulkas mini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Biling IoT di smartphone. Termistor MCT merupakan sensor suhu yang digunakan dan SP8266.
yang dikombinasikan, di mana penggunaan BuyLink IoT harus terlebih dahulu dihubungkan dengan sumber internet atau Wi-Fi yang sama pada smartphone yang digunakan. Yang kedua, pengaruh sinyal analog pada sensor termistor mengakibatkan sensor suhu mengalami jumping saat melakukan transfer data. Yang ketiga, sistem yang dirancang telah berhasil mencapai penurunan suhu sampai lebih kurang 15 derajat Celcius, yang dimana sebelumnya kami mendapatkan penurunan sebesar lebih kurang 13 derajat Celcius. Nah, ini merupakan bukti bahwa kami telah melakukan pengukuran pada air minum biasa, dan ini adalah dokumentasi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, dan selanjutnya berikut merupakan video dari alat percobaan